Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Markus pasal 13 ayat 21 sampai 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Beberapa waktu yang lalu viral di media sosial tentang sepatu sakti dari seorang pendeta muda yang mengaku memiliki karunia penyembuhan. Peristiwanya demikian. Di tengah kebaktian, sang pendeta muda melepas sepatunya dan meletakkan di atas sebuah kursi yang terletak di depan mimbar. Lalu ia mengundang jemaat yang hadir untuk menjamah dan mencium sepatu tersebut untuk mendatangkan kesembuhan. Ia melakukan hal itu disertai ucapan yang memberi peneguhan, yaitu Tuhan bisa memakai keledai, Tuhan bisa memakai batu, Tuhan bisa memakai apapun. Firman Tuhan berkata apa? Bahkan kain yang dipakai Paulus bisa menyembuhkan orang sakit. Tuhan bisa pakai keledai, Tuhan bisa pakai batu, Tuhan bisa pakai apapun. Firman Tuhan berkata apa? Bahkan kain yang dipakai Paulus bisa menyembuhkan orang sakit. Tuhan bisa pakai keledai, Tuhan bisa pakai batu, Tuhan bisa pakai apapun. Firman Tuhan berkata apa? Bahkan kain yang dipakai Paulus bisa menyembuhkan orang sakit. Menariknya, ketika video viral tersebut mengundang kecaman dari berbagai pihak, maka sang pendeta muda dengan santai lalu menjelaskan bahwa pemakaian media sepatu untuk mendatangkan kesembuhan tersebut hanya iseng belaka karena dirinya memang orang yang usil. Selanjutnya ia mengaku bahwa sampai sekarang ia tidak meminta maaf atas peristiwa tersebut karena kesalahan dirinya hanyalah mengupload peristiwa tersebut di media sosial. Padahal banyak orang yang belum dewasa dan berpengetahuan cukup sehingga menjadi batu sandungan bagi mereka. Pastor Garen, jadi saya cari-cari di Google belum ada klarifikasi Anda soal sepatu. Iya. The Holy Tit mereknya. Memang sebenarnya itu ada sih. Maksudnya ada? Ada, waktu itu saya pernah diskusi dengan Pendeta Yakub Trihandoko dan sempat ngobrol. Jadi yang pertama kita harus lihat sebenarnya banyak orang itu objectionnya adalah bukan dari sisi teologis maupun dari sisi alkitabiah, tetapi dari sisi etika. Sisi etika itu bukan lebih kepada etika Kristen, tetapi kepada tradisional gitu. Oh, kok pakai sepatu gitu. Padahal ketika kita lihat sisi teologis dan sisi alkitabnya, secara teologis yang pertama Tuhan bisa pakai apa saja untuk melakukan apa saja untuk melakukan mujizatnya. Tuhan bisa pakai apa saja. Nah, sisi alkitabiahnya ini saya catat di sini ya. Kalau misalnya kita lihat dalam firman Tuhan, Tuhan bisa pakai tangan. Ini ayat-ayatnya banyak, tapi saya nggak usah baca satu-satu. Tangan, Tuhan bisa pakai pakaian seperti Elias, seperti jubah Yesus. Tuhan bisa pakai tongkat seperti pada Musa. Yesus bisa pakai ludah, bahkan Yesus bisa pakai ludah campur tanah. Yesus bisa pakai Tuhan bisa pakai ular tembaga pada tiang.
Tuhan bisa pakai bayangan, Tuhan bisa pakai tulang belulang seperti Elia, Tuhan bisa pakai minyak urapan, Tuhan bisa pakai kolam Bethesda, Tuhan bisa pakai tubuh hamba Tuhan seperti Elia dan Elisa, Tuhan bisa pakai kain atau sapu tangan seperti Paulus, Tuhan bisa pakai tanah atau daratan seperti di kisah Musa, Tuhan bisa pakai sungai Yordan. Jadi sebenarnya itu hak prerogatif Allah, Tuhan mau pakai apa dan bagaimana. Nah, pada saat itu saya digerakkan Tuhan untuk melakukan demonstrasi kuasa Allah. Waktu itu yang ada di sekitar saya lihat-lihat sepatu. Memang waktu itu saya memang orangnya iseng kan. Paulus bilang di Galatia 2 ayat 20, aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku adalah aku. Jadi saya emang ya walaupun saya penginjil kesembuhan atau apapun lah yang orang-orang bilang, saya tetap diri saya. Jadi saya tetap fun, tetap kalau orang kenal saya mau menginjil kesembuhan pun tetap lucu, tetap asik, tetap gimana. Nah, pada saat itu yang terlihat yang ada di sekitar saya sepatu, emang saya usil gitu. Nah, kesalahan saya adalah saya upload di sosial media gitu. Jadi saya sampai sekarang nggak minta maaf waktu itu saya pakai sepatu, enggak. Ya saya maaf bahwa saya upload di sosial media karena itu banyak orang-orang yang mungkin belum dewasa, belum berpengetahuan cukup yang itu menjadi batu sandungan bagi mereka. Kenapa pakai sepatu ini gini. Padahal itu orang-orang yang cuma suka sensasi lah ya. Gitu. Sahabat-sahabat Kristus, mujizat selalu mengundang banyak orang untuk mendapatkan apa yang diinginkan atau diharapkan, termasuk mujizat kesembuhan yang secara terbuka ditawarkan sang pendeta muda yang terkenal sebagai penginjil kesembuhan. Ketika peristiwa sepatu sakti yang viral di media sosial tersebut berlangsung, sang pendeta muda mengaku bahwa ia digerakkan Tuhan untuk melakukan demonstrasi kuasa Allah. Dan berhubung pada waktu itu yang terlihat dan ada di sekitarnya adalah sepatu, maka kemudian ia memakai media sepatu untuk mendatangkan kesembuhan. Ia menegaskan bahwa secara teologis tidak ada yang salah dengan hal itu, karena Tuhan bisa memakai apapun untuk mendatangkan kesembuhan. Menurut pendapat saya, sah-sah saja apabila pendeta muda tersebut membela dirinya sedemikian rupa bahwa sejatinya Tuhan bisa memakai apapun untuk mendatangkan kesembuhan. Karena letak permasalahannya bukanlah pada kuasa Tuhan yang memang tidak terbatas, melainkan justru pada otoritas dirinya yang berani mengaku sebagai hamba Tuhan yang digerakkan untuk melakukan demonstrasi kuasa Allah dalam hal mujizat kesembuhan. Apakah memang benar demikian? Jika memang benar demikian, apakah mungkin Tuhan memerintahkan dirinya untuk iseng atau berlaku usil dengan memakai sepatu yang dipakainya untuk mendatangkan kesembuhan? Kita harus bijaksana menyikapi hal ini. Setiap orang bisa saja mengaku sebagai pembuat mujizat dari Tuhan. Tetapi orang Kristen yang bijak seharusnya tidak gampang mempercayai hal tersebut. Karena Tuhan Yesus Kristus sendiri jelas dan tegas mengingatkan supaya kita berhati-hati terhadap segala fenomena dahsyat yang palsu dari orang-orang yang mengaku atau menyamakan dirinya dengan Mesias atau Nabi, padahal mereka hanyalah Mesias atau Nabi palsu. Sahabat-sahabat Kristus, terlepas dari bagaimana pendapat kalian atau pandangan kalian masing-masing tentang peristiwa pendeta bersepatu sakti, penilaian benar atau salah bukanlah merupakan pokok perhatian saya saat ini. Karena yang saya ingin tekankan adalah pentingnya untuk merespon secara benar segala fenomena dahsyat yang ada
di sekitar kita dengan berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus Kristus sendiri sudah bersabda, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku telah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Markus pasal 13 ayat 21 sampai 23. Sebagai penutup, saya juga ingin mengingatkan supaya setiap kita jangan menghakimi orang lain, apalagi dengan pernyataan-pernyataan yang menyakitkan hati. Sebagai contoh, dalam kolom komentar mengenai pendeta bersepatu sakti tersebut, ada yang mengutip firman Tuhan sebagaimana tercantum dalam Matius pasal 18 ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Maksud saya demikian. Bisa jadi sang pendeta muda tersebut memang salah. Namun belum tentu ia memang bermaksud untuk menyesatkan. Karena bisa jadi hanya didorong oleh pengertiannya yang tidak benar. Oleh karena itu, lebih bijaksana apabila kutipan pernyataan Paulus mengenai Israel yang seharusnya disampaikan. Sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 10 ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Amin.